edukasi dan sosialisasi kami kali ini adalah pentingnya diskusi bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah adalah proses diskusi atau perundingan bersama yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah mencerminkan nilai kebersamaan, keadilan, dan demokrasi. Buat musyawarah di sini kita akan jelaskannya beberapa aja. Jadi yang pertama itu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara siswa secara damai, membangun semangat gotong royong dan kekompakan, melibatkan semua siswa dalam mengambil keputusan dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Satu, untuk melatih empati untuk mengemukakan pendapat. Dua, masalah dapat terpecahkan. Yang ketiga, hasil keputusan menguntungkan semua pihak. Oke, untuk contohnya kasus musyawarah di sekolah. Berdiskusi saat menyelesaikan permasalahan antar teman, memilih ketua kelas dan struktur organisasi kelas, berdiskusi saat membagi tugas kelompok. Oke, dicukupkan. Ada yang bertanya di kesempatan untuk 3 orang bertanya. Maaf. Apa yang harus dilakukan jika dalam musyawarah tidak mendapatkan keputusan? Apa yang dilakukan apabila dalam musyawarah tidak mendapat keputusan? Jadi dalam musyawarah itu kan tujuannya untuk mendapat kesepakatan bersama. Jika suatu musyawarah tidak mendapat suatu keputusan bersama, maka itu bukanlah musyawarah. Jadi harus dirundingkan ulang, diperbicarakan ulang sehingga dapat nih tujuan yang diharapkan dari poin-poin yang berbeda-berbeda ini. Terima kasih. Kan musyawarah itu kan kita, kalau dalam musyawarah kan kita menyampaikan pendapat, Kak. Bagaimana caranya agar kita menyampaikan pendapat tetapi pihak lain tidak tersinggung atas apa yang kita sampaikan? Terima kasih pertanyaannya. Jadi biar pihak lain tidak tersinggung dengan pendapat kita, mungkin bisa diobrolkan secara pihak ke pihak dengan bahasa yang baik sehingga tidak membuat pertengkaran dan perseteruan antar kedua belah pihak atau lebih. Mengapa pentingnya melibatkan semua pihak dalam Mengapa pentingnya melibatkan semua pihak dalam musyawarah? Karena musyawarah itu pada dasarnya adalah berunding, betul. Adalah berunding, ya. Betul, tentang dulu, Bang. Karena musyawarah itu kan bentuk komunikasi ya. Komunikasi itu harus dilakukan secara dua pihak atau lebih. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya adik-adik. Terima kasih semua. Terima kasih juga yang udah jawab pertanyaan yang nanya-nanya. Makasih ya. Menurut kamu apa sih musyawarah itu dan bagaimana caranya agar bisa sependapat? Menurut saya musyawarah adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekelompok individu dengan cara berdiskusi dan bertukar pendapat yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah adalah kegiatan bertukar pendapat untuk mencari persamaan pendapat. Cara menghadapinya adalah menurunkan ego masing-masing dan mendengarkan pendapat secara jelas. Musyawarah itu suatu upaya bersama untuk mencari persoalan dan mencari jalan keluar suatu permasalahan dengan cara menghargai, mendengarkan dengan baik, dan memintanya untuk mengulang isi pendapatnya. Adalah suatu proses dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak terkait. Caranya adalah dengan mencari persamaan dari pendapat tersebut dan mencari solusi yang tidak memberatkan pihak satu dan pihak yang lainnya. Menurut aku itu untuk mencari sebuah keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. Kita cukup dengan menghargai aja, soalnya kan orang pasti berbeda-beda pikiran, apalagi pendapat. Nggak mungkin sama kan kalau sama kita. Oke, adakah saran dalam menghadapi teman atau siswa yang keras kepala dalam berpendapat? Sebenarnya kita lebih baik mengalah kepada teman yang keras kepala, karena kalau menghadapi orang seperti itu tuh biasanya susah atau bisa jadi kita berantem atau emosi.
Apa kabar Bapak? Maaf sebelumnya, boleh tahu dengan Bapak siapa lalu mengajar di bidang apa? Baik, alhamdulillah, bersyukur dan sehat. Saya guru mapel untuk mengajar PPKN selaku guru 11. Saya di sini ingin menanyakan mengenai penerapan Pancasila dari sila keempat yang baru saja kami sosialisasikan ke beberapa siswa di sini. Berapa pentingkah menurut Bapak saling menghargai pendapat satu sama lain di antara para siswa? Ya, sangat penting. Kondisi anak-anak ataupun kita siswi yang diwajibkan untuk memahami pemahaman tentang moral, terutama buku-buku Pancasila, itu memang benar dibenarkan bahwa kehidupan kita saudara-saudara kerjasama kepada sesama untuk mendidik anak-anak kita berbuat untuk baik untuk lingkungan sekolah dan lingkungan dia juga. Kira-kira nih Pak, apa sih manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat nanti? Sangat dibutuhkan, di mana masyarakat akan membutuhkan setiap putra putri yang dimana mereka dididik tempat kami di sekolah PPKN 22 Serpong mencerahkan kepada siswa kepada lingkungan dia tinggal. Tentunya akan berdampak kepada semua warga di mana dia berdomisili. Nah, bagaimana nih Pak tanggapan dan harapan Bapak terhadap kegiatan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan para mahasiswa di lingkungan sekolah? Ini merupakan cikal bakal di mana motivasi, di mana siswa dan mahasiswa akan berinteraksi dan mengetahui keberadaan. Kalau siswa ada di sekolah, mahasiswa ada di kampus, dengan tentunya akan mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di masyarakat. Kemampuan mahasiswa pun begitu. Di lingkungan masyarakat pun dia akan tahu. Cikal bakal sebagai mahasiswa pun dari siswa itu sendiri. Mahasiswa itu memulai dari dasarnya dengan kemampuan di sekolah. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan jawaban dari pertanyaan yang telah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman, siswa, dan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.